Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Ta'ala. Sesungguhnya di dalam kehidupan manusia, setidaknya manusia akan melewati 3 fase. Yang pertama adalah fase lemah, itulah masa kecil yang mana manusia akan membutuhkan banyak bantuan dari orang lain. Kemudian yang kedua adalah fase kekuatan, itulah masa muda dan inilah masa yang produktif. Dan yang ketiga adalah fase masa tua yang mana manusia akan banyak butuh bantuan dari orang lain. Ma'asyiral muslimin, dan ternyata salah satu fase yang akan Allah tanyakan pada hari kiamat adalah fase masa muda. Apa buktinya? Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya an umrihi fima afnahu, tentang umurnya untuk apa ia gunakan, wa an syababihi fima ablahu, dan tentang masa mudanya untuk apa ia habiskan. Maka sudahkah kita siap untuk mempersiapkan menjawab soal tersebut? Dan berbahagialah Anda wahai para pemuda apabila masa muda kalian diisi oleh kebaikan, diisi dengan menghadiri pengajian, mendatangi masjid, bergaul dengan orang-orang soleh, membaca ilmu-ilmu agama. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Namun Anda wahai para pemuda, jangan merasa aman di usia muda. Seorang ulama dalam pengajiannya pernah berkata kepada jamaahnya, wahai jamaah yang sudah tua, Anda bagaikan tanaman yang sudah tua yang bakal siap dipanen. Maka persiapkan diri Anda dipanen oleh malaikat maut. Maka jamaah yang sudah tua pun akhirnya menangis. Lalu lanjut sang ulama, wahai para pemuda, Anda pun jangan merasa santai. Anda pun bagaikan tanaman yang masih muda. Bukankah ada tanaman yang mati di usia muda, entah karena hama atau karena dimakan serangga lainnya? Maka jamaah yang masih muda pun ikut menangis. Dan ingatlah wahai jamaah, bahwasanya masa muda memiliki keistimewaan. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, 7 golongan yang akan Allah naungi di hari yang tidak ada naungan melainkan hanya naungan darinya, yang mana pada hari itu matahari didekatkan 1 mil dari jarak kepala, keringat bercucuran, ada yang keringatnya sampai batas mata kaki, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai pundak, bahkan sampai mulutnya. Namun ada satu golongan yang akan Allah naungi. Kata Nabi SAW, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Apa itu masa muda?
Ada yang mengatakan masa muda adalah antara balik sampai usia 30 tahun. Ada yang mengatakan sampai 40 tahun. Lalu bagaimana peran pemuda yang harus dilakukan? Yang pertama adalah menjaga akidah. Akidah berasal dari kata al-aqd, artinya memiliki ikatan yang kuat. Maksudnya memiliki iman yang kuat, tauhid yang benar. Maka hendaknya seorang pemuda takut terhadap dosa kesyirikan. Ia harus paham bahaya kesyirikan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar." Siapa saja yang meninggal sedangkan dia berdoa kepada selain Allah sebagai tandingan baginya, maka ia masuk neraka. Masyaallah muslimin. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki yang masuk surga gara-gara seekor lalat, dan ada seorang laki-laki yang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Maka mereka para sahabat bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ada dua orang lelaki yang melewati suatu kaum yang memiliki berhala. Tidak ada seorang pun yang bisa melewati daerah itu, melainkan ia harus memberikan kurban, memberikan sesembahan untuk berhala tersebut. Mereka mengatakan kepada salah satu dari keduanya, berkurbanlah. Ia menjawab, aku tidak memiliki apa-apa untuk dikurbankan. Mereka mengatakan, berkurbanlah walaupun hanya dengan seekor lalat. Maka dia pun berkurban dengan seekor lalat. Sehingga mereka pun mempersilahkan dia untuk lewat dan meneruskan perjalanan. Karena sebab itulah ia masuk neraka. Mereka juga mengatakan kepada orang yang satunya, berkurbanlah. Namun ia menjawab, tidak pantas bagiku berkurban untuk sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Maka karena sebab itu mereka pun memenggal lehernya. Akhirnya ia pun masuk surga. Luar biasa. Ia tak mau mencoreng akidahnya. Kemudian peran yang harus dilakukan pemuda yang kedua adalah belajar. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Maka hendaknya wahai para pemuda, hendaknya kalian tahu mana yang halal dan mana yang haram. Hendaknya kalian paham mana yang bid'ah, mana yang syirik. Hendaknya kalian paham mana tauhid dan mana syirik dan bid'ah, dan mengetahui mana yang bid'ah dan mana yang sunnah. Masyaallah muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada kisah menarik antara Jabir bin Abdullah di Madinah dan Abdullah bin Unais di Syam. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, telah sampai kepadaku suatu hadis dari seseorang yang mendengarnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan aku tidak mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun bergegas membeli seekor unta. Aku pun mempersiapkan bekal perjalananku, dan aku pun menempuh perjalanan sampai sebulan untuk menemuinya, hingga sampailah aku ke Syam, dan ternyata orang tersebut adalah Abdullah bin Unais. Aku pun berkata kepada penjaga pintu rumahnya, sampaikan kepada tuanmu bahwasanya Jabir telah menunggu di pintu. Maka penjaga itu pun masuk dan menyampaikan pesan itu kepada Jabir, kepada Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais bertanya, Jabir bin Abdullah? Maka aku menjawab, ya benar. Begitu tahu kedatanganku, Abdullah bin Unais bergegas keluar. Lalu ia pun merangkulku dan aku pun merangkulnya. Aku pun berkata kepadanya, telah sampai kepadaku suatu hadis, dikabarkan bahwasanya engkau mendengarnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis tentang kisos, pembalasan atas kezaliman di hari kiamat. Aku khawatir apabila engkau meninggal terlebih dahulu, atau aku yang lebih dahulu meninggal sementara aku belum sempat mendengarnya. Perhatikan, untuk satu buah hadis, bukan satu buah buku, namun ia rela melakukan perjalanan yang panjang. Ia rela membeli kendaraan. Demi apa? Untuk ilmu. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah."
Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Lalu peran yang ketiga adalah berdakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Asr, "Wa tawassaw bil haqq." Saling menasihati dalam kebenaran. Maka wahai para pemuda, ajak teman untuk pergi ke masjid. Ajak teman untuk menghadiri pengajian. Sungguh amal jariyahlah bagi mereka yang berdakwah, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Ma'asyiral muslimin, yang keempat adalah rajin bekerja. Lihatlah para nabi alaihimussalam. Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal, Nabi Daud membuat baju besi, Nabi Zakaria sebagai tukang kayu, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedagang sebelum beliau diutus menjadi nabi dan rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz." Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah atas dalam segala urusanmu, dan janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita pernah berpikir mencari pekerjaan haram saja susah, apalagi mencari pekerjaan yang halal. Sungguh ini berangkat dari mindset yang salah. Hendaknya bagi seorang pemuda, apapun hal itu, kita juga harus tetap waspada terhadap harta haram. Harta haram terbagi menjadi dua jenis. Haram dari sisi zatnya, seperti makanan yang haram, minuman yang haram. Dan yang kedua, haram dari sisi caranya, seperti menipu, jual beli riba, mencuri, memanipulasi, mengubah kwitansi dan lain-lain. Sungguh betapa berbahayanya harta haram ini. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW pernah menyebutkan, ada seseorang yang lama berpergian, rambutnya kusut, berdebu, dan menengadahkan kedua tangannya ke langit, seraya berkata, "Wahai Rabbku, wahai Rabbku." Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dikenyangkan dari yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya bisa terkabul? Kemudian yang kelima, masyarul muslimin, yaitu adalah menjauhi maksiat. Tantangan seorang pemuda adalah ada di dosa matanya. Tantangan seorang pemuda ada di dosa pendengarannya dan juga anggota tubuh lainnya. Maka ingatlah kisah Nabi Yusuf alaihi salam tatkala digoda oleh Zulaikha. Nabi Yusuf alaihi salam berkata, "Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah." Maka keduanya pun berlomba menuju pintu. Nabi Yusuf lari untuk kabur, sedangkan sang wanita lari untuk menangkap Yusuf. Keduanya sama-sama berlomba. Yang satu berlomba pada ketaatan dan yang satu berlomba pada kemaksiatan. Yang satu berlomba untuk menjauhi dari zina, sedangkan yang satu berlomba untuk melakukan zina. Luar biasa, inilah hakikat pemuda, senantiasa menjauh dari kemaksiatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر